Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas itu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min semua sampai samin waladihi wa waladihi sampai wanasi ajmain. Dan itu artinya cara pikirannya bahasa hal kiai yang pamit tadi berarti nganggep manggung lebih penting timbang nekani kholi gurune. Mergo manggung 200.000 nekani kholi gurune malah kadang ngurun go sowanan ribet. Jadi nak delok teori niku siapapun yang enggak datang tuh pasti salah. Orang kok mungkin salah, pasti salah. Kecuali stroke lah niku memang ribet nih. Jadi aku ceritanya bapak, kalau kenang terus. Pas niku karena kebetulan sowane bareng bapak. Bapak tapi posisi masih santri. Orang ini yang sowan tuh kiai. Ngapunten yai terus gini-gini. Terus jawabnya basal kita deh. Apa sing do teko gak duwe uzur. Dan gara-gara ilmu itu juga menjadi pengetahuan bahwa yang sedang teko santai-santai ini jangan kira ini pengangguran semua. Loh justru ini keangkuhan, sing ora teko alasane udzuru keangkuhan. Apa angkuhnya? Berarti nganggep sing teko wong nganggur. Sampean tersinggung enggak darani teko wong nganggur? Tersinggung kan? Jadi ini pentingnya ilmu. Terus kedua kalau tak cerita sedikit tadi mukadimah Mbah Muat pentingnya baca. Dulu saya itu ya umumnya orang kalau baca ayat kulu wasrobu itu ya kayak biasa lah. Tapi semenjak saya ngaji usul fikih, ngaji tafsir, kekuatan kata kulu wasrobu ini luar biasa. Karena kalau kita maknani kulu makanlah, minumlah, mbok ora usah dikongkon lah wong ya kepengin mangan, kepengin ngombe. Tapi setelah kita mengkaji secara serius bahwa manusia itu kalau nggak makan tuh mati. Dan untuk bisa hidup harus makan. Maka kata kulu itu kualitasnya adalah pertahankan hidup kamu. Entah kamu katakan mimbabi itlaqil ba'di wa iradatil kul atau apa, tapi itu jadi kualitas. Lah khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dahar itu di depan umum, bahkan Nabi kalau dahar itu di teras, masyhur itu di luar rumah. Sampai ada orang nakal lewat, hadzal ladzi yas'umu annahu nabiyyun ya'kulu kama ya'kulul abdu. Ini tuh orang yang ngeklaim dirinya nabi, kalau makan kayak budak. Karena Nabi kalau makan itu enggak umumnya pria Arab, memang sengaja gaya abd, gaya budak. Dan Nabi jawabnya rileks, wa ayu abdin a'badu minni, siapa budak yang melebihi baiknya saya sebagai budak? Maksud Nabi Abdullah. Tapi setelah saya baca di tafsir yang wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq itu nafyun lil uluhiyah. Jadi Nabi itu sudah trauma karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena terlalu baik, terlalu sempurna, maka kebablasan dianggap Tuhan. Sehingga Nabi itu menunjukkan kalau beliau itu tidak Tuhan. Kalau nggak makan ya ketok lemes, kalau makan ya diperlihatkan orang banyak. Jika Nabi itu bangga ngendikan, saya ini orang paling atqakum wa akhsyakum. Tapi kata Nabi, wa ana uftir, wa ana asum, wa ana uftir. Wa atazawwajun nisa kata Nabi. Saya juga wa ana akumu wa anum. Saya juga qiyamul lail tapi juga tidur wa anamu. Nah ini kalau kita tidak baca beberapa kitab, menganggap Nabi itu kok top Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu tirakatnya Masya Allah. Tapi nyatanya kebablasan dianggap sebagai Tuhan. Tapi Nabi Muhammad barokah dahar, barokah sari. Bahkan barokah kadang-kadang secara lahir itu salah. Misalnya Nabi pernah sholat duhur 2 rakaat. Sampai sahabat lebih seneng, wah ini nasa mansuh, mulai besok sholat 2 rakaat. So menang ya, secara camatolek ya so menang guys. Karena ini teorinya pakai nasa. Karena sahabat yang akabiru sahabah punya adab gak negur. Tapi ketika Nabi sudah mau keluar sampai dalam karena pintu masjid juga pintu dalam, ya Rasulullah aku siroti sholatu amnasita. Ini pertanyaan Dzulyaden. Ini sholat model qashar. Maksudnya qashar di situ itu bentuk sholat sekarang 2 rakaat. Bukan qashar bandingannya jamak karena Nabi tidak musafir saat itu. Apa memang kau lupa? Kata Nabi kullu dzalika lam yakun, itu semua tidak terjadi. Tapi Nabi akhirnya kembali ke imaman, ke mihrab. Ahakun maqalahu Dzulyaden, apa betul tadi yang dikatakan Dzulyaden? Ya Rasulullah, engkau tadi sholat 2 rakaat. Terus Nabi menambahkan 2 rakaat, kemudian salam. Dan setelah itu beliau ngendikan ma kuntu ansa walakin unas sali as-sunnah. Saya ini tidak lupa tapi ditakdir lupa supaya bikin sunnah. Bahwa lupa ini caranya seperti itu. Begitu juga Nabi secara lahir ditakdir pernah qadha. Andai kan Nabi gak pernah qadha, normalnya sholat qadha itu tidak wajib. Ini anak-anak matolak yang gak qadha itu tak dukung. Normalnya gak qadha itu gak wajib.
Karena misalnya sekolah matolek itu jam 7 sampai jam 11, terus kamu bangun tidur jam 2 siang. Sekolah itu kira-kira masih ada enggak? Enggak ada kan? Waktunya sudah habis, momentumnya sudah habis. Kalau subuh punya waktu, normalnya kalau momentum waktu subuh habis ya normalnya habis. Cara cakos ning pondok jam mangan wis entek ya ketinggalan wis ora oleh mangan kan. Nah, andai kan ini kata ahli hadis semua. Andai kan Nabi enggak pernah qodok subuh, maka dikira kalau waktunya kelewat sudah tidak wajib. Tapi barokahnya Nabi nate qodok subuh dan banyak santri yang niru qodoknya saja ini. Akhirnya ternyata Nabi itu nyuruh Bilal ya kayak adzan nggih jamaah terus Nabi sholat. Nah gara-gara itu terus semuanya ijma bahwa sholat ketika keluar waktu tetap wajib. Padahal momentumnya sudah hilang. Coba misalnya sholat kusuf, kalau sudah injalati samsu ya sudah ada usah sholat kusuf. Semuanya aturannya kan gitu, sholat yang dati sababin waktu itu kalau momentumnya hilang kan kamu tidak boleh gara-gara lupa witir terus nanti witir habis subuh, tidak boleh, momentumnya sudah hilang. Nah ini yang di apa ya istilahnya, cara istilah qodiyat itu, Syekh qodiyat itu bahkan Nabi itu dikorbankan untuk jadi syariat. Loh lali ku isin, kiai lali wa isin, ini Nabi cara sampean ngimami terus lali kiai kedonyan nih, sholat itu nganti lali. Lah ini Nabi, apalagi kiai-kiai selagi latihan daftar wali dari wali Baubet tadi, itu kan pencitraan, sholat isit lali ku muruah ya. Lah ini Nabi, tapi barokahnya itu menjadi makuntu ansa walakin unassa li as-sunnah. Saya itu gak pernah lupa, tapi sama Allah ditakdir lupa supaya nanti jadi apa? Sunnah, jadi aturan bahwa qodok itu tetap wajib. Nah, ketika kita baca Nabi itu yakulu to'ama apa kalau di Quran dibahasakan jamaah, makanya mereka protes. Mali hadar Rasul yakulu to'ama wa yamsi fil aswaq. Saya sampai sekarang tiap minggu itu mesti teng pasar. Tapi ini tidak bisa ditiru, macam kalau mulai alit seneng teng pasar. Ini gue pelajaran betul. Kadang ono wong pedagang, badi 2.000 senenge ra karuan, badi 10.000 senenge ra karuan. Kadang kene wis kiai salami templek 200.000 koyo sithik, rugi itu. Dan kadang-kadang memang kita dapat pelajaran itu dari hal-hal yang kecil. Mulane kula sering cerita tentang bojo kula, aku ngebis ora perkara zuhud, ora perkara waroi. Mau butuh pelajaran. Bahwa ngebis ku ya wis seneng timbang mlaku, ora kok perkara waroi, ora perkara zuhud. Kula mboten nate zuhud, ora pernah waroi. Kula nu seneng ilmu. Jadi menurut saya itu ilmu itu segala-galanya. Di nak teng pasar ana wong payu 10.000 seneng terus syukur, kula kadang isin. Kula niku wis kiai, dianggap kiai top lah kamu. Sing salam templek iku mulai 50.000 sampai 1 juta sampai 2 juta pun kathah. Tapi ape ra syukur pas 50.000 yo isin, eling bakul pasar mau. Jadi dan itu Rasulullah sampai sepuh itu gitu. Beliau ketika sudah mengalami mafatih ya, semuanya mafatih lah, sudah mengalami Fathu Mekah. Itu kalau daharu kok tok suweneng. Karena ya daharu ngenteni lesu banget. Makanya masyhur itu beliau sama raja Mesir dikasih, di antaranya dikasih Maria, itu yang di antara yang dikembalikan itu dokter. Kata raja, kenapa engkau disuruh kembali? Muhammad ya masih jangkar ya dia, karena dia ada Muslim. Muhammad itu enggak pernah sakit. Ini karena utusannya raja yang tidak Islam tapi simpati. Kenapa? Terus Nabi ditanya, kenapa engkau tidak pernah sakit? Kita ini komunitas kaum yang tidak makan kalau enggak lapar, dan kalau sudah makan enggak sampai kenyang. Barokahnya itu Nabi enggak pernah sakit. Sehingga ini cerita-cerita saya tidak tahu detailnya, tapi yang jelas kalau di buku-buku memang Raja Mesir itu, Raja Iskandariyah dulu istilahnya, itu tidak Islam ya, tapi saya tidak tahu terusannya, tapi masyhurnya begitu. Terus ketiga ini terakhir, contoh terakhir tentang pentingnya baca. Saya punya kitab Ithaf, sarahnya Ikhya. Mbah Mun tuh begitu bangga dengan kitab Ithaf ini, karena beliau sering cerita sanadnya sampai, karena sanad Mbah Sahal nanti sama. Dulu Mbah Su'aib juga pernah ngaji di sini di Mbah Murtado dulu. Terus mbahnya Mbah Mun, Mbah Su'aib itu dulu yang ngajinya di sini di Mbah Murtado. Itu beliau cerita kitab Ithaf ini kembali ke Nabi Isa tadi. Karena hadil ummah kata kitab Ithaf, umat ini akan terjaga tidak mengalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Gara-gara apa ya? Gara-gara sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di NU ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kata gara-gara Sayyidina geger. Makanya dulu pernah ada Kiai NU pidato Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Ta'ala ini bid'ah karena nambahi yang tidak ada zaman Nabi katanya. Padahal ta'ala maknanya moho luhur. Akhirnya sing sitok gak terima. Assalamualaikum warahmatullahi tambah ta'ala wabarakatuh. Saking mangkelnya tadi, saking mangkelnya butuh beda. Ditambahi ta'ala itu gak terima. Ya. Walhasil singkat cerita, kata Said Zabidi, wa Rasulullah Muhammadun wa in jalla qadru muhtajun ila rahmati ta'ala. Sama si hafal takbirnya, memang tak hafalkan. Jadi barokahnya sholawat itu betapa cintanya umat kepada Rasulullah, yaitu memintakan sholawatnya Allah wa rahmatuhu wa barakatuh dikasihkan Rasulnya yang bernama Muhammad. Sekaligus hadhi sighah tanfil uluhiyah, dan sighah ini menafikan uluhiyata Muhammad. Maka hadil ummah tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa yang menuhankan Nabi Isa, yaitu Allah pemberi, yaitu kita minta ya Allah saya mohon semohon-mohonnya semua rahmatmu, semua sholawatmu, tahiyat engkau berikan ke kekasih engkau yang bernama Muhammad. Jadi wan nabiyyu wa in jalla qadru muhtajin rahmati. Jadi jelas, cara aturan main jelas, Allah pemberi, Kanjeng Nabi penerima. Jadi hadis sighahnya sholawat itu sudah ngawal hadil ummah tidak akan mengalami kekeliruan kayak yang dialami Nabi, umatnya Nabi Isa. Jadi selain formal Nabi ngendikan la tutruni kama atrotin nasoro, kamu jangan berlebihan muji saya kayak orang Nasrani muji nabinya sehingga kebablasan Nabi Isa dituhankan. Tapi barokahnya sholawat juga proporsionalnya itu terjaga, yaitu Allah pemberi, Nabi penerima. Sehingga kalau kamu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selain bukti mahabbah kamu ke Nabi, sekaligus jelas tauhid kamu itu jelas. Allah yang Tuhan dan selalu la syarikalah, Nabi adalah ahabba khalqihi ilallah. Nah itu kalau kita tidak baca tidak bisa. Nah ramoca ya anut ijazah wong-wong niku, sholawat 1000 untuk bojo ayu, nak 10.000 iso wayo dan semua ngono-ngono iku. Jadi semua khasiat sing dibakas iku. Khasiat. Kulo nggih melok bingung, kulo niku maca kitab ya sak kaya ora ro khasiat iku, tapi dukun-dukun kok roh kulo ya bingung. Kadang-kadang niku repot. Wong nek ora maca niku repot. Karena tadi ketika gak maca hubungannya. Mulane kula nate ditanglet tiyang, Gus. Cara wayahe pandemi iki terus mbok kementerian, mbok pejabat ngundang kiai-kiai kon ndonga cara jenengan sepundi. Ora usah. Disangoni tuh ana tiket ketok ra mandi malah izin. Satok ora usah. Dadi nek ra mandi ora ketara, mandi ora ketara kata saya. Karena saya pernah baca, ini lagi-lagi ini cerita barokahnya baca. Inna wa ta'ala idha qadha amron amsaka al-sinata awliyaihi anid du'a kela yad'u fala yustajabu lahum fayaftadihu. Kela yad'u dari kata yad'una ini. Jadi Allah kalau sudah memutuskan sesuatu itu adalah para wali itu tidak mau berdoa supaya gak berdoa terus gak mandi kok izin. Jadi artinya tren umumnya kalau Allah bikin idha qadha wa amron mesti amsaka al-sinata awliyaihi anid du'a. Delalah ya ora kepengin donga. Yes pokoknya delalah, dan ini nak terus ditukokno tiket, disewakno hotel, disangoni 10 juta. Jebule pandemi jek 2 tahun kas. Padahal ya aslinya dongane mandi tapi engko-engko. Cara kiai saya iso khilaf, ya dongane mandi tapi engko-engko. Sing order butuhe saiki masalah ini kan. Nabi Musa donga ngenteni 40 tahun mandi. Lah sing order kan enggak mau. Jadi bar donga Senin paling Selasa didelok perkembangan. Ternyata jawabannya Covid masih apa meningkat. Jadi artinya ngeten lho. Misalnya ditakdir kiai-kiai kon donga nggih monggo barokah donga iku butuh pangeran. Syahidun li biftikori cara istilah Said Abdul Al-Haddad. Tapi ra dijali donga ya alhamdulillah ora mandine ra ketara. Tarokal witra wa hadza taraka qiyamal lail. Dan itu artinya delok wong turu terus mangkel. Wong kok turu kiai ora tau tahajud, ora tau witir. Tapi nek sampean maca usul fikih, makanya kalau seneng bahasa usul fikih, marisi Bazibir. Kalau nggih pengagum usul fikih. Niku macane ora ngono. Hadza tarokal ma'asiya, taroka delok dangdut, taroka delok ning bar, hadza taroka gosip, taroka ghibah, taroka gawe hoax. Mulane kula sering cerita, muga-muga malaikat maca usul fikih. Dadi nek ana wong turu iki hadza tarokal ma'asiya kullaha. Lah tapi nek sing maca wong tarekah, wong mursyid, hadza tarokat tahajud, wa tarokal wirda, wa tarokal ahzaba, wa tarokat dalailal khairat. Makanya di usul fikih itu ada perdebatan, mubah itu ada ndak? Banyak ulama yang berpendapat mubah itu enggak ada.
Karena tarkul haram itu wajib dan fi'lul mubah berarti tarkul haram. Fi'lul mubah berarti tarkul haram. Masyhur itu di perdebatan usul fikih itu, izmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fayal zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadzaf. Tidak ada sesuatu yang mubah saat dilakukan kecuali meninggalkan keharaman. Orang diam berarti tidak membunuh, orang tidak ngomong berarti tidak ngerasani orang lain. Wa tarkul haram wajib, fal mubah wajib. Meskipun nanti juga punya akibat, wae blojo sing lanang turu, tarkul wajib. Wa tarkul wajib haram. Berarti fanaumu ya haram. Tapi apapun itu kan terus jadi pinter kita. Mulane kula anggere ngelepas jenazah teng tangga-tangga kula wonge pegawene turu delok TV nggih. Nggih niki bojone jenengan seneng delok TV. Ya ana sing mati pas delok TV. Sangkep mawon sae timbang delok dangdutan. Bojone terus seneng nggih. Ngoten Gus. Ya sing ngono ae makome ngono wis pokoke ngono ae. Nah itu kalau kita ndak ngaji usul fikih ndak bisa. Saya dulu ku ya iskal nak ro Mbah Mun bapak agar ketemu ya guyon mong. Ini bareng ngaji usul fikih nu nggih ngerti. Ketika orang lain bisa asik kalau ke tempat-tempat maksiat. Ketika orang lain bisa asik kalau ke tempat-tempat yang enggak bener. Kiai-kiai mau guyon ketemu kancane gejlok-gejlokan. Bagas zaman melarate, zaman sekolah ramunggah, semacam-macam lah ono sing mardut, ono wis dadi kiai teng daerah-daerah Salatiga tak cerita lho kowe dhisik sekolah rata munggah kok dadi kiai. Wah, teng mriki mayoritas non muslim. Kula ngene iki kepinteran. Niku riyen saking kakuatine pengurus wong tuane disurati. Saiki dadi kiai gede. Tong menang ya. Lho kowe wong tuamu disurati kok tenang ae. Tenang Gus, Bapak gak bisa baca. Dadi kok terus saya sudah dadi kiai. Niku nak ketemu wis guyon ya. Nah, tapi ketika seseorang ini guyon, cara usul fikih itu disebut hada tarokal ma'asiyah. Makanya Dewi Mbah Mun, wong iku kudu delok wasiate Nabi Ibrahim. Itu wasiat yang ketiga, waladzatun fi ghairi muharramin. Orang harus menikmati sesuatu yang asik asal tidak haram. Makanya Mbah Mun anu santri tirakat itu ora tirakat, sementing gak maksiat. Jadi santri-santri, aduh maksiat Mbah, tapi tirakatlah Mbah, tapi oleh maksiat. Ternyata ndak maksiat itu berat. Dan carane nglalekno nggih wau. Ana dangdutan kan delok ora, barokah turu tangi wis dangdutane bar. Terus kula suwun niki kula nggih boten wani guru jenengan wong kula niki kalah sepuh, tapi niki cerita monggo lah. Baca, salah lagi baca. Sehingga nanti kualitas Quran kados kulu wasyrobu. Seorang Rasulullah mau disifati wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamsuna fil aswaq. Lho sampean kiai disifati ngono isin. Pak Yai iku penggaweane mangan kadang-kadang ning pasar wisen. Nah, ini seorang mursalin, orang yang terhormat. Quran kadang nyifati mursalin itu siapa? Orang-orang sing yakuluna ta'ama wa yamsuna. Itu kan kalau kita tidak baca pasti tidak tahu kualitas itu. Tapi kalau kita baca itu sebagai qiyat nafyur rububiyah wa isbatul nafyul uluhiyah wa isbatul ubudiyah. Bahwa Pak, ini rasul-rasul ini setelah tragedi Isa dituhankan. Maka salah satu melawan itu adalah kalau dahar di depan umum, kalau ke pasar ya di depan umum. Dengan demikian ada nafyur rububiyah. Nah tapi kalau kita baca itu terus ngerti, wah ayat ini luar biasa. Sehingga para kiai yang ketok dahar di depan umum, ketok guyon, ini luar biasa. Karena barokahnya itu terus masyarakat berani takok, berani komunikasi. Riyen Nabi itu kalau menghilangkan haibahnya, nanti wong takok itu urusan ranjang. Masyhur itu kan, Ja'at imra'atu Rifa'ah al-Quradi ila Rasulillah. Terus cerita, ya Rasulullah inna Rifa'ah tolakoni fabatta tolaki. Terus saya nikah sama Abdurrahman bin Zabir. Pokoknya kata ahli hadis di nama itu namanya Zabir bukan Zubair. Terus gimana? Aturidina antarji ila Rifa'ah? Iya ya Rasulullah. Kenapa? Abdurrahman bin Zabir wa inna ma ma'hum mislahid batis saub. Barang itu kiwir-kiwir. Iku ya wani. Maksudnya iki cerita. Dadi baru kayak kiai rada uraan ngono ya wong wani takok. Mulane kula riyen akrab kalian Mbak Nafen kuwi penting merokokan. Kowe aja nyalahno aku rokok lho, Hak. Justru nek rokok iku haram sing salah kowe ora aku. Kula kan bener rokok. Lah kok saged, Mbah? Lah iya nek haram ya dobong haram kok dibarno. Aku cek eling kok. Kowe iku darani rokok haram kok gak rokok.
Dan mereka nak rokok iku haram ya diobong. Aku menangi ali ini. Niki wonten Mbah Muat seksine Mbah Muat dawuh nak haram ya dikurangi. Nak kira rokok berarti jumlah rokok 10 tetap 10. Tapi nak rokok kan dikurang. Berarti sing rokok ngurangi haram. Jadi umpama rokok itu haram lah itu bener sing rokok jar. Aduh. Lho niku ki barokah gara-gara kiai sing rada-rada saenake cara zahir, tapi masyarakat bisa komunikasi. Kulo nu sering guyon, barokah guyon kulo sering ketemu tiyang teng pasar, Gus badhe sowan ra usah. Kowe apa takok Gus, anak kula niku metu darah kok ngluwahi ngeten-ngeten. Wis anak mekhet wis pokoke khetno 6 dina tapi 7 dina luwihane iku istikhadah. Ra usah sowan Gus, gak usah wis cukup. Dadi barokah rada-rada uraan itu ya penting. Imam Bukhari itu termasuk ngeritik Imam Malik meskipun tidak seangkatan, termasuk Imam Malik tuh kalau ngendikan ilmu tuh mandi dulu, minyakan, terus tabakhur, pokoknya sangat menghormati ilmu Imam Malik. Tapi resiko dari itu orang sowan tuh rapati wani. Tapi itu juga ditulis min fadhaili Malik karena beliau kalau ngendikan hadis mandi dulu terus, pokoknya luar biasa. Itu waliane Imam Bukhari. Imam Bukhari itu punya bab di kitab Bukhari namanya Kitabul Futya fit Thoriq. Bab memberi fatwa di jalan. Niku sing ditiru Mbah Zubair. Mbah nak cerita kula, Mbah Ber yo saenake. Wis kowe wis bener saenake. Mbah Ber saenake. Kadang ning dalan dijegat, "Mbah mengke bakso kudangan teng niku mampir nggen kula." Yo, digawe gampang ya sama Mbah Zubair. Rasulullah itu pernah badhe haji. Di perjalanan piyambake pas goncekno Fadl bin Abbas. Niku jaat imro'atun min Khos'am. Lah Fadl jenenge cah nom ra wong ayu ya delok. Jadi mboten cah matolek tok mulai riyen wis ra wong ayu delok. Masyhur ambek Nabi terus diwajahi disingkurno lah. Mergo delok imro'atun min Khos'am. Dan itu yang langsung takok, "Ya Rasulullah, inna faridatahu ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron wala istati wa yasbuta ala rakhilah. Afa akhudju anhu." Ketika fardu haji sudah datang, bapak kula pun sepuh, mboten saged haji. Mun sepuh sangat. Napa saged kula hajikan? Jawab Nabi, "Hujji anhu." Ya sudah kamu hajikan. Ara'aiti law kana ala abiki denun faqadaitihi. Andai kan bapak kamu punya utang ke kamu sahur, apakah itu cukup? Cukup ya Rasulullah, ya seperti itu. Fadenu wa ahaqqu bil qada. Barokahnya itu terus ada haji makdum. Intinya Imam Bukhari kata sare-sare itu rodok nyindir Imam Malik. Ngapain takoke kok sowan bareng? Nabi ku ditakoki wong ya pas ning dalan. Jadi monggo mawon sing khusuk nggih monggo ben ilmu iku wibawa. Nak sing mboten khusuk nggih monggo pancen sedurunge ora khusuk. Lah sing khusuk nggih monggo nak menawa ben rapati ana wong takok dadi ra perlu mutolaah meneh. Dadi kadang-kadang mboten sing bener. Kalau dia kanca khusuk tak takon apa khusuk? Wah, nak kula ning dalan wong do takok ilmu ku ora cukup Gus. Niki mboten nyindir cerita. Tapi intinya itu semua pilihan itu monggo lah, asal kabeh itu demi tarbiyati umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Bukhari punya Kitabul Futya fit Thoriq. Karena tadi imro'atun min Khos'am takok Nabi, nyuwun sewu pas Nabi dicegat. Pas tindakan itu dicegat. Ya Rasulullah, mergo dekne ku nangis. Waduh, Kanjeng Nabi haji koyo ngono nyenengno kok bapakku ra melok. Parani Nabi pas perjalanan haji. Sakjane bapak kula nggih kepengin haji, tapi niki pun sepuh la isbutu ala rakhilah. Mboten sowan. Nah, kula bolak-balik teng bis ditakoki hukum, teng pasar pandangan ditakoki, kadang dolanan mbek anak kula ditakoki. Lah kula sebagian ngoten-ngoten niku sing wibawa nggih monggo. Karena ilmu itu juga harus dijaga. Terus kaya Imam Malik niku wis top tenan Imam Malik niku wis nak ngendikan ilmu waduh top wae Imam Malik. Kula nggih setuju ngoten. Kadang wong yo nglamak tenan ya. Ketemu kiai ning dalan, "Ih kok ning nggonku yo waduh." Tapi nak critane Mbah Mun Mbah Zubair niku biasa, ya ora tersinggung. Jadi kiai nggih macam-macam. Lah ini barokahnya baca ini kalau cerita, barokahnya baca kita bisa maklumi kiai yang pakai madzahirul jalal. Karena Allah piyambak kadang dengan madzahirul jalal semua enggak ada yang berani. Tapi kadang Allah piyambak dengan madzahirul jamal sehingga semua orang berani. Pengiran dibantah nggih biasa. Gara-gara pakai madzahirul jamal. Jadi ketika Allah pakai madzahirul jamal itu banyak yang berani bantah. Masyhur tuh malaikat juga bantah. Atas alufia mayusidu fiha wasfikut dima. Nabi Ibrahim dia nanti bantah pengiran, tapi bantah saya karena madzahirul jamal. Manja, cara Jawa manja. Israel ketika datang ke Ibrahim, saya disuruh mencabut nyawa jenengan. Keliru kowe iku.
Aku diutus pangeran tenan. Takokno pangeran. Ara'aita habiban yumitu habibah. Aku kekasih pangeran kok dipateni ini model apa? Masa orang yang gak keliru. Ya bantah. Karena pas itu yang muncul madzahirul jamal ini cara teori tasawuf. Ya wow bener Mbah Muat baru kayak moco. Kula piyambak ya ora pati roh tapi soalnya moco. Akhirnya Israel matur, ya Allah ini logikanya gini. Ara'aita habiban yumitu habibah. Jawab Allah nggih santai. Pangeran ya pol pinter. Ibrahim kandhani. Ara'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Terus akhirnya malaikate ngeten jare pangeran ngeten. Ara'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Naam faidan yes, oke nang ngono. Jadi apa ya? Ya lagi-lagi barokahnya baca. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu ya do takok nggih wani. Masyhur Nabi Musa nak dijazai pangeran itu nggih protes. Amalan napa Gusti paling top? Qul la ilaha illallah. Maksud kula sing khusus wah ger wong gak saged. Yo bantah. Isra Mi'raj itu barokah madzahirul jamal Nabi Musa ya wani. Irji ila rabbik fas'alhu takhfif. Mergo yang muncul madzahirul jamal. Tapi nanti di mahsyar itu Allah pakai madzahirul jalal. Wong rawani kabeh. Sampai nabi kabeh sing kekasih kon mikir wong liya ora gelem. Nafsi. Nah, Rasulullah juga kadang pakai madzahirul jamal. Ya sesuai kelasnya ya karena nabi makhluk nggih, pakai kelas makhluknya. Sahabat iki wani gojlok nabi. Nggih kadang-kadang nggih nabi nggih dibodohi. Masyhur jenenge Nuaiman senengane nek ana pedagang keliling njaluk. Ini Rasulullah sing ngersakno dahar bareng-bareng. Nabi nyongkone nggih ditraktir. Bareng bar. Lah niki sing bayar sapa? Nggih jenengan. Jadi dulu sahabat nggih masyhur itu Abdul bin Mas'ud itu sering ngakali Nabi. Teng dalem assalamualaikum mboten dijawab. Padahal piyambake teng pinggir pintu. Bareng Nabi mun kondur karena sudah salam 3 kali. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Lho ke mau ning omah teng omah. Lah kenapa ora mbok jawabi? Tak jawabi jenengan salam pisan. Lah nek ora tak jawabi ping 3. Padahal artinya untung ping 3 timbang tok salame jenengan ping pisan. Nabi lho iki sayyidul awalin wal akhirin. Dadi dekne yang pinggir pintu jawab waalaikumsalam lon Nabi. Akhirnya dia ya Allah matur nuwun Nabi telah salam saya 3 kali. Pas itu pakai madzahirul jamal. Tapi ketika Nabi pakai madzahirul jalal, ya sesuai kelasnya tadi. Ka'anna ala ru'usihim at-tayra, semuanya diam. Seakan-akan di kepalanya ada burung saking rawani delok Kanjeng Nabi. Makanya ada sahabat ditakoki, "Kaifa wajhu Rasulillah?" Ini nangis. Sebagian sahabat ditanya, "Kenapa? Saya itu kumpul Nabi puluhan tahun, tapi saya tidak pernah melihat, enggak berani melihat wajahnya Nabi. Maka saya maaf kalau tidak bisa nyifati wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saking delalah nasibnya sahabat ini pas ketemu Nabi itu auranya madzahirul jalal terus, keagungan terus. Jadi macam-macam monggo mawon sekarang alumni Matolek nyai gaya madzahirul jamal nggih monggo sing radi-radi uraan niku. Nak sing radi-radi khusyuk nggih pakai madzahirul jalal, nak sing ra jelas ya kombinasi nggih monggo. Kuwadang ya khusyuk, mergo pertanyaane angel ben wong rawani takok. Nah kita pertanyaannya gampang ya sing longgar. Bendarane pinter mergo iso jawab. Itu banyak-banyak pilihan karena baru kayak napa? Maca nggih ngoten mawon ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.